Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya di pembahasan mengenai fikih wanita ya teman-teman. Di sini saya berterima kasih lagi kepada teman-teman sekalian, para pendengar dimanapun berada ya. Semoga pembahasan kita mengenai fikih wanita ini mulai dari bab taharah kemarin mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini dan pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang nikah ya teman-teman. Siapa yang tidak menginginkan itu adalah salah satu ibadah yang terpanjang ya teman-teman, nikah. Nah, yang akan kita bahas itu ada beberapa poin untuk saat ini, dan kemungkinan ada bakalan ada di episode selanjutnya juga yang akan kita bahas. Tidak semuanya hari ini ya teman-teman. Yang pertama ada hukum meminang. Kemudian ada wanita yang boleh dipinang itu seperti apa. Kemudian apakah melihat calon istri ketika meminang itu kita boleh melihatnya atau apa kayak gitu kan, bagaimana caranya begitu. Kemudian bagaimana wanita melihat laki-laki gitu. Kemudian ada nikah tanpa wali itu seperti apa, bagaimana hukumnya begitu. Kemudian nikah mut'ah, perkawinan lain agama atau perkawinan dengan beda agama ya teman-teman, apakah itu seperti apa gitu, dan lain-lain. Nah, nikah atau perkawinan adalah sunnatullah pada hamba-hambanya. Dengan perkawinan itu Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Nah, disitulah awal dari kehidupan yang sesungguhnya ya teman-teman, karena kita sudah membuat kehidupan kita sendiri ke depannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 49 yang dimana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Nah, anjuran menikah juga terdapat pada Quran surah An-Nahl ya teman-teman, ayat 72 yang dimana bunyinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Nah, gitu teman-teman, itu anjuran menikah. Nah, hukum menikah itu apa? Ya, sudah pasti ya teman-teman, bagi orang yang telah mampu untuk kawin atau menikah itu, beristri itu wajib hukumnya. Karena dengan beristri itu hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu gitu kan. Bagaimana Al-Qurtubi mengatakan, bagi orang yang mampu kawin sedang dia khawatir dirinya terjerumus ke dalam dosa sehingga agamanya tidak terpelihara akibat membujang, yang rasanya hal itu hanya bisa disembuhkan dengan perkawinan, maka tak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya perkawinan dalam keadaan yang seperti ini. Nah, kemudian adapun ketentuan-ketentuan hukum mengenai pinangan ya teman-teman. Yang pertama yaitu memilih suami. Bagi kita muslimah, memilih suami itu yang seperti apa? Pernah Hasan bin Ali ditanya seseorang, katanya,
Sesungguhnya saya ini mempunyai seorang anak gadis. Dengan siapakah sebaiknya ia saya kawinkan menurut Tuan? Kemudian, kawinkanlah dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah, jawab Hasan. Kalau laki-laki itu mencintai anakmu, ia akan memuliakannya, dan kalau tidak cinta pun takkan menganiayai dia. Nah, meminang atau mengkhitbah adalah merupakan langkah-langkah pendahuluan menjelang perkawinan, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan khitbah sebelum hubungan perkawinan dimulai, yaitu sebelum diadakan akad nikah, dengan maksud ya agar kedua belah pihak saling kenal mengenal terlebih dahulu, begitu ya, semacam kayak ta'aruf gitu ya, teman-teman. Nah, sehingga perkawinan yang akan mereka tempuh nantinya itu betul-betul didasarkan pada saling pengertian dan keterusterangan dengan pertemuan itu. Kemudian, wanita manakah yang boleh dipinang? Yang pertama, tidak ada halangan syariat yang menyebabkan laki-laki dilarang memperistrikannya saat itu. Yang kedua, tidak ada laki-laki lain yang telah lebih dulu meminangnya secara sah. Jadi kalau ada halangan syar'i, umpamanya wanita itu memang tidak boleh dikawin ya, baik untuk sementara atau selama-lamanya, atau sudah ada laki-laki lain yang meminangnya lebih dulu contohnya, ya maka wanita itu tidak boleh dipinang. Nah, bagaimana dengan meminang wanita dalam masa iddah? Wanita yang masih menunggu habisnya masa iddah, sehabis meninggal ya suaminya atau diceraikan, baik dengan talak raj'i maupun ba'in. Wanita seperti ini belum boleh dipinang oleh laki-laki lain. Begitu. Asy-Syaukani berkata, wanita yang masih dalam iddah belum boleh dipinang kecuali terhadap wanita yang ditinggal mati suaminya atau ditalak ba'in. Kepada mereka boleh laki-laki mengucapkan kata sindiran. Begitu ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya, yang diizinkan oleh Allah itu hanyalah perkataan yang baik-baik. Sebaliknya, meminang terang-terangan kepada wanita yang masih dalam iddah atau mengajaknya berbicara dengan menyebut sesuatu yang tidak senonoh, itu semua tidak boleh. Nah, bagaimana melihat wanita yang dipinang? Ya, seharusnya laki-laki itu ya harus kenal ya dengan wanita yang akan dipinangnya gitu kan, teman-teman. Karena itu ia boleh melihat gitu, boleh melihat supaya tahu betul gitu kecantikan bakal yang dijadikan istri itu yang akan mendampinginya, dan tahu pula apa kekurangannya dan lain-lain begitu. Melihat wanita untuk kepentingan ini memang boleh ya, lain halnya melihat dia untuk maksud lain yang telah Allah haramkan kepadanya, kepada hambanya maksudnya. Berarti boleh ya teman-teman, kalau ada laki-laki yang ingin meminang teman-teman sekalian ya, yang perempuan, dia boleh melihat wajah kita sebagaimana ada pernah di film apa tuh ya namanya, Ketika Cinta Bertasbih ya kalau nggak salah, buka cadar Aisyah gitu kan, ada kata-katanya begitu. Seperti itulah kurang lebihnya teman-teman. Kemudian begitu juga ia boleh melihat siapa yang akan melamarnya ya, karena sebagaimana laki-laki bisa tertarik atau tidak kepada seorang wanita, wanita pun demikian begitu ya. Nikah tidak sah tanpa wali, teman-teman. Sebagaimana dalam hadis riwayat 5 perawi selain Abu Daud di sini mengatakan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali. Kemudian ada hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, dan pernikahan manapun yang tidak demikian adalah batal. Tidak boleh ya teman-teman kalau tidak ada wali. Nah, wali yang paling utama itu siapa?
Wali yang mendapat prioritas pertama di antara sekalian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanitanya, teman-teman. Kemudian kalau tidak ada atau berhalangan, barulah kakeknya. Kemudian kalau tidak ada lagi saudara laki-laki, seayah dan seibulah, teman-teman. Nah, kemudian anak saudara laki-laki, barulah sesudah itu kerabat-kerabat terdekatnya yang lain, jika memang tidak ada lagi. Sekali lagi, akad nikah tidak sah tanpa adanya seorang wali laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Nah, hal yang demikian karena Allah Ta'ala berfirman, teman-teman, dalam Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 232. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna. Maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka wanita kawin dengan calon suaminya. Ya, maksudnya kawin lagi dengan bekas suaminya atau dengan laki-laki lain gitu. Kemudian kawin mut'ah. Apa yang disebut dengan kawin mut'ah? Kawin mut'ah itu disebut juga kawin sementara atau kawin yang terputus, yaitu akad perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita untuk 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Disebut kawin mut'ah karena dengan perkawinan tersebut laki-laki dapat menikmati sepuas-puasnya sampai saat yang telah dia tentukan dalam akad. Mut'ah dari kata tamatta, sama dengan menikmati ya, teman-teman, dalam bahasa Arabnya. Kemudian para ulama terkemuka dari masing-masing mazhab sepakat atas haramnya perkawinan model ini. Oh, ternyata para ulama mengharamkan ya, teman-teman, perkawinan mut'ah ini. Mereka mengatakan bahwa apabila perkawinan seperti itu terjadi, maka dengan sendirinya tidak sah. Kesepakatan mereka didasarkan pada 5 hal. Yang pertama, bahwa perkawinan mut'ah ini tidak bisa dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran mengenai perkawinan, talak, iddah maupun waris. Ya, sehingga dengan demikian ia tidak sah seperti halnya model-model perkawinan yang lain yang batil. Kemudian ada hadis yang mengharamkannya juga secara terang-terangan, di mana salah satu hadisnya yaitu dan mengatakan dari Subrah al-Jahmi radhiyallahu anhu bahwa dia ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Makkah. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabat mengawini kaum wanita secara mut'ah. Subrah mengatakan, belum lagi Rasulullah keluar dari kota itu, maka perkawinan mut'ah itu pun telah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam haramkan. Itu ya, satu ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu semasa kekhalifahannya telah melarang nikah mut'ah tersebut dalam pidatonya, sementara para sahabat Nabi yang lain tak ada yang menentang. 4. Al-Khitabi berkata, pengharaman mut'ah adalah ijma'. Semua ulama telah sepakat kecuali sebagian ulama Syiah. Menurut prinsip mereka, dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diperselisihkan hanya boleh bersandar kepada Ali. Sedangkan dari Ali sendiri ada riwayat yang sah mengatakan bahwa keabsahan nikah mut'ah itu telah dihapus. Gitu. Dalam itu Al-Baihaqi menukilkan berita dari Ja'far bin Muhammad bahwa ia pernah ditanya tentang nikah mut'ah, maka jawabnya, nikah mut'ah adalah zina itu sendiri, ya. Yang terakhir, tujuan nikah mut'ah adalah semata-mata melampiaskan syahwat. Tidak ada tujuan untuk menurunkan keturunan ataupun mempertahankan generasi, padahal keturunan adalah tujuan asasi dari perkawinan, ya. Dengan demikian, apabila kita melihat dari segi keinginan untuk melampiaskan nafsu semata-mata, maka mut'ah itu persis dengan zina, ya. Makanya perkawinan mut'ah ini tidak boleh, ya, teman-teman. Lalu bagaimana dengan perkawinan dengan orang non-muslim?
bagi wanita muslimah memang tidak diperbolehkan kawin dengan selain laki-laki muslim. Apakah itu seorang musyrik atau komunis, Hindu dan lain-lain, atau seorang ahli kitab Yahudi atau Nasrani, itu tidak boleh bagi kaum wanita muslimah. Karena laki-laki berhak memimpin istrinya dan istri wajib taat kepadanya, itulah arti perwalian. Padahal tidak sepatutnya orang kafir maupun musyrik memegang perwalian maupun kekuasaan atas orang yang telah mengucapkan kalimat syahadat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Maidah ya, teman-teman. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir pun tidak halal bagi mereka. Gitu ya, teman-teman, bunyinya. Kemudian ada firman pula pada ayat lain, Quran surah An-Nisa ayat 141 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Sudah jelas ya teman-teman, ada dalil yang mengatakan kalau kita wanita muslimah tidak boleh menikah atau kawin dengan non-muslim karena mereka tidak berhak atas orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Begitu. Kemudian ada kufu. Sekufu artinya sama atau sepadan, sekufu. Yang dimaksud itu adalah kesepadanan antara suami dengan istri, baik status sosial, ilmunya, akhlaknya maupun hartanya. Nah, orang lebih banyak yang mengutamakan harta ya daripada ilmu sekarang ini. Harta mereka jadikan ukuran status sosial, padahal itu salah besar teman-teman ya. Itu tidak menjamin, itu tidak, bukan dari situ mengukurnya begitu. Dan di samping itu Islam punya pandangan sendiri yang berbeda dengan pandangan orang pada umumnya. Ibnu Hazm mengatakan orang Islam manapun asal bukan pezina berhak mengawini wanita muslimah mana saja selagi bukan pezina. Ia tambahkan pula, orang Islam semua adalah bersaudara. Orang Islam yang fasik sampai batas tertentu, yakni yang tidak sampai berzina, adalah cocok untuk wanita muslimah yang fasik pula, asal bukan pezina. Dia katakan alasannya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Nah, beberapa ulama berpendapat bahwa kufu itu atau yang sepadan itu patut diperhatikan teman-teman. Hanya yang menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan akhlak, bukan nasab, usaha, kekayaan ataupun sesuatu yang lain begitu. Jadi bagi laki-laki yang soleh, sekalipun bukan dari keturunan yang terpandang, ia boleh kawin dengan wanita manapun. Dan laki-laki dengan pekerjaan yang dipandang rendah boleh beristri dengan wanita yang punya kedudukan tinggi. Laki-laki yang tak punya pengaruh boleh kawin dengan wanita yang berpengaruh lagi ke sohor. Laki-laki miskin pun boleh kawin dengan wanita kaya raya, asal dia muslim dan pandai memelihara diri dari perbuatan keji dan memenuhi kriteria yang diminta oleh wali pemegang akad, yakni manakala pihak calon istri pun menerima perkawinan tersebut dengan senang hati. Nah, akan tetapi apabila laki-laki itu tidak teguh dalam menunaikan agamanya, maka tak patutlah ia mengawini wanita yang soleh. Alangkah baiknya kita
teman-teman sama-sama saling memperbaiki diri aja, agar yang datang ke kita juga yang sepadan dengan kita. Tuh. Ya mungkin sampai sini saja ya pembahasan kita teman-teman mengenai tentang bab nikah ya teman-teman. Insya Allah ke depannya dan episode selanjutnya dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang mahar, kemudian kewajiban istri kepada suaminya itu, kemudian wanita yang haram dikawinkan itu apa, bagaimana, kemudian apa saja yang menyebabkan bolehnya pembatalan perkawinan. Insya Allah akan kita bahas di episode selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya memohon maaf karena saya masih belajar juga. Kalau ada perkataan yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.